Hari ini kita berada di masih percakapan ke-11 dan ini adalah sloka atau ayat ke-38. Arjuna sedang berkata kepada Krishna, "Engkaulah Purusha, sang pribadi agung, gugusan jiwa yang ada sejak awal mula, tumpuan tunggal alam semesta. Engkaulah yang maha tahu dan patut diketahui, tujuan, tempat, keadaan tertinggi. Engkau meliputi alam semesta, wahai yang tunggal, kendati berwujud banyak, tak terhitung." Apa yang sedang Arjuna katakan ini adalah inti dari program-program pemberdayaan diri. Bagaimana kita bisa memberdayakan diri? Ada satu sains yang mengatakan bahwa kalau sakit harus diberikan obat. Betul? Itu adalah salah satu cara pikir. Tapi ada cara pemikiran lain. Bahwa kalau kita sakit, kita mulai dulu dengan memberdayakan diri. Di dalam diri kita ada apa? Di dalam diri kita ada begitu banyak obat, begitu banyak organ tubuh yang mengeluarkan hormon-hormon yang bisa membantu kita. Karena fungsinya berkurang, fungsinya kurang baik, maka orang jatuh sakit. Jadi pertama-tama memberdayakan diri dulu. Apalagi kalau kita sakit pikiran kita kacau. Dan kita tahu mind, gugusan pikiran dan perasaan, itu bukan brain, bukan otak. Otak cuma hardware-nya. Software-nya ini belum diketahui obatnya apa. Jadi kalau orang lagi sakit, pikirannya kacau, stres, tension, yang diobati adalah hardware-nya, otaknya. Padahal otak itu cuma kena dampak dari tension yang kita sedang hadapi. Dan berita baik atau jeleknya adalah bahwa 90% penyakit-penyakit kita disebabkan karena stres. Jadi kalau kita mengobati organ tubuh kita, padahal yang penyebabnya bukan organ tubuh ini victim. Organ tubuh ini adalah korban. Kita bebani lagi dengan berbagai macam obat. Nah, dalam rangka pemberdayaan diri itu, Krishna sedang menunjukkan sesuatu kepada Arjuna. Suatu kebenaran. Dan Arjuna mulai melihat bahwa segala sesuatu adalah dalam dirimu, dan dirimu Krishna ini juga diri kita. Segala macam tantangan yang sedang saya hadapi, Arjuna sedang berada di medan perang. Dan kita sedang menghadapi perang di dalam diri kita. Perang antara pikiran, perasaan. Perang antara sesuatu yang mengatakan ini benar, sesuatu yang mengatakan ini tidak benar. Ya. Dalam kondisi seperti itu, Krishna telah menunjukkan wujudnya yang asli. Dan wujud asli Krishna adalah wujud kita juga, wujud Arjuna juga. Dan Arjuna mulai melihat bahwa engkaulah tujuan, keadaan tertinggi meliputi alam semesta, dan engkau berwujud banyak tak terhitung. Kita ini wujud-wujudnya, tidak terhitung. 7 miliar katanya sekarang penduduk dunia. Tidak bisa menghitung, belum ada sensus untuk menghitung jumlah roh-roh yang masih belum berbadan. Belum ada kan? Kalau besok-besok sudah ada sensus, bisa dihitung. Maka lain kali kalau ada pemilihan umum, mereka juga harus mendapatkan kartu kali. Belum lagi binatang. Badan kita ini terdiri dari berapa triliun sel.
Dan setiap sel itu hidup. Kita jatuh sakit, hanya berapa sel yang terganggu loh. Sel-sel kanker tiba-tiba. Kita semua juga memiliki sel-sel kanker. Cuma selama ini terkendali oleh sel-sel yang lain. Jadi nggak usah takut kalau orang kena kanker seperti udah akhir dari segala-galanya. Tidak, kita semua memiliki sel-sel yang brengsek juga, yang baik juga. Sementara ini sel yang baik masih bertahan, sehingga sel-sel yang kurang baik ini masih bisa teratasi. Dan Arjuna sedang melihat itu, bahwa saya sekarang sedang melihat bahwa segala sesuatu ada dalam dirimu, dan Krishna ini merupakan cerminan dari Arjuna. Cerminan dari Arjuna sendiri. Sehingga dia mengatakan, wahai Krishna, saya melihat kau yang berwujud tidak terhitung, tapi tunggal adanya. Di balik sel-sel itu ada aliran kehidupan yang menghidupi setiap sel. Dan aliran kehidupan itu satu dan sama. Jangankan bicara aliran kehidupan, bicara darah saja. Saya bolak-balik lagi bicara soal darah ini. Di darah itu nggak ada stempelnya, ini darah seseorang yang berkepercayaan A atau B atau C atau D. Ya darah A, B, C, terus O mungkin. Negatif, positif. Entah dia orang Chinese, dia orang India, dia orang Indonesia, dia orang Eropa, orang Amerika. Jenisnya itu aja. Nggak ada darah. Kalau darah Chinese, A-nya A khusus, gitu, AC. Kalau darah orang India, A-nya AB, A Bombay, Bombay yang mana? Bahkan jangankan begitu. Orang suci pun darahnya bukan asu. Dan orang jelek darahnya bukan ajek. Ini Bali akan paham, kalian nggak paham nih, jangan ketawa. Kalau bukan Bali jangan ketawa. Jadi orang jelek darahnya bukan ajek, orang baik darahnya bukan asu, A ya A. A ya A. Jadi kita terjebak dalam perpisahan yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. 39. Engkaulah Vayu, angin, Yama, maut, Agni, api, energi, Varuna, air, dan penguasa bulan dan bintang-bintang lainnya. Engkaulah Prajapati yang berkuasa, pengurus semua makhluk, bahkan sang leluhur agung, pencipta dan pemelihara. Segala hormat, sembah sujud, dan puja-puji bagimu. Terimalah sembah sujudku beribu-ribu kali. Yang sedang disembah ini bukan wujudnya Krishna yang berada di luar. Silakan. Itu juga. Tetapi di dalam diri kita ada kekuatan yang maha dahsyat, maha sakti itu. Sedikit-sedikit kalau Anda cari obat, sedikit-sedikit. Nah, ini tidak percaya pada diri sendiri. Saya tadi lagi bahas anak-anak kecil di sekolah dikasih obat untuk sakit kepala itu seperti dikasih permen. Dan di situ sekolah-sekolah besar kan sekarang ada klinik. Hati-hati. Kalau di sekolah itu ada klinik, kewajiban dari dokter yang menjaga di situ, dokter jaga, sebelum memberikan obat harus telepon orang tuanya. Anak kadang-kadang lagi pusing sedikit, dia mengatakan saya lagi sakit kepala, langsung dikasih obat. Barangkali pusing karena dia nggak mau duduk di kelas, sudah bosen dia kan. Ya, kadang-kadang begitu kan. Udah bosen, gurunya juga kurang ganteng. Gurunya juga konyol, cara ngajarnya nggak benar ya. Ya pasti sakit kepala, tapi kalau sakit kepala dikasih obat lagi,
Bukan sembuh tambah sakit lagi. Tetapi ini yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Sedikit-sedikit mau minum obat. Vitamin misalnya. Minum vitamin C yang kita butuhkan satu hari itu cuma 30 mg, 40 mg. Kondisi sakit 100 mg, pakai 1000 mg. 900 mg diproses oleh kidney, oleh liver, dikeluarkan lewat kencing. 900 mg lebih, kita makan vitamin itu yang kita nggak butuh. Kita nggak butuh. Dibuang. Beban pada kidney, pada liver berapa banyak? Dia harus proses dulu. Pilih yang mana kita butuh. Kita memberikan pekerjaan tambahan kepada liver. Di India cari vitamin C 1000 mg nggak dapat di sana. Yang dapat 250 mg. Itu pun udah lebih tuh. Udah banyak tuh. Nggak bisa dapat 1000 mg. Saya pertama kali ke sana mau beli, cari vitamin C, dikasih 250 mg. Saya bilang, enggak, saya perlu 1000 mg. Dia liatin saya. Dia pikir saya orang gila kali. Untuk apa minum 100 mg, 1000 mg? 1000 mg atau apa sih? Miligram kan? Ya. Ya. Jadi 4 kali dari apa yang dia jual. Dan tidak akan dianjurkan untuk makan begitu banyak. Saya selalu mengingatkan Pak Setiawan, Dr. Setiawan dulu mengatakan, kalau mau sehat, makanan kalian setiap hari itu harus ada semua warna. Minimal 5 warna, lebih bagus 7 warna. Ya, tapi 7 warna kadang-kadang sulit. Mau cari warna ungu, tiap hari harus makan terong. Jadi nggak masuk akal juga. Tapi coba merah ada cabai. Cabai pun dibutuhkan oleh badan. Tapi jangan makan cabai, ada orang punya kebiasaan makan tahu, cabainya dulu dipotong, gigit. Cabai digigit baru makan tahunya. Ini ajaib nih ya. Makan tahu dulu baru cabai, ini enggak. Cabai dulu baru tahu. Cabai juga dibutuhkan, tapi ya semuanya moderasi. Nggak makan cabai sama sekali, orang bisa menjadi agak bego-bego juga. Nggak ada dinamikanya. Cabai juga boleh makan sedikit. Ada warna-warni. Cabai itu ada warna-warninya. Yang apa itu? Cabai besar apa itu namanya? Yang, ya? Paprika. Situ ada kuning, ada hijau, ada merah. Jadi makan cabai ada 3 warna. 3 warna. Bayangkan pisang kan ada juga dulu pada pisang merah kan. Sekarang jarang sekali. Jarang sekali. Coba cabai itu satu jenis sudah 3 macam warna. Ya jangan setiap kali makan sayur cabai ya. Paprika dicampur dengan sesuatu. Putih banyak sekali, ada sawi, ada kol, ada macam-macam. Putih jangan terlalu banyak juga. Merah sudah ada. Hijau yang banyak, karena hijau kita butuh klorofil ya. Hijau yang banyak. Kalau kita makan 7 warna, 5 warna saja tiap hari. Makanya orang-orang Chinese dulu bikin capcay. Itu capcay sebetulnya apa? Sayurnya nggak cukup di rumah. Jadi adanya sedikit sawi, sedikit ini. Jadi begitu benar pertama-tama kali itu mulainya saya mempelajari. Saya mempelajari karena nggak cukup sayur, semuanya dicampur jadi capcay. Kalau di Taiwan bilangnya lohancai. Nah itulah jadinya dan lebih sehat malah. Lebih sehat seperti asam manis. Dikasih asam, keaseman, dikasih gula. Kemanisan, dikasih asam lagi. Makanya jadi asam manis. Tapi kemarin-kemarin juga saya katakan sebenarnya tubuh kita itu tidak membutuhkan gula pasir. Jadi kalau bisa gula pasir itu diharamkan. Karena seluruh kebutuhan gula untuk tubuh kita itu nasi sudah ada. Dan kemarin-kemarin saya bicara dengan seorang dokter di Malaysia yang kedudukannya cukup tinggi.
bukan dokter praktek, dokter yang mengurusi satu departemen. Dia mengatakan zaman sekarang makan nasi itu lebih kurang berbahaya daripada makan roti. Kenapa? Karena sudah terjadi rekayasa genetika di wheat-nya, di gandumnya. Jadi rekayasa genetika yang sudah terjadi di gandum itu yang menyebabkan sekarang ini penelitian dia, dan dia seorang researcher, bukan cuma dokter praktek ya, bahwa sekarang sekian banyak orang yang punya alergi terhadap gluten. Gluten itu karena rekayasa genetika yang dilalui oleh gandumnya. Jadi mau makan roti, mau makan biskuit, mau makan cookies, mau makan apapun juga, gandumnya udah nggak benar. Jadi dia bilang lebih bagus makan nasi, tapi kalau makan nasi, satu kali makan nasi tidak boleh lebih dari 5 sendok. Dan jadi kalau mau makan nasi itu dengan cara Cina, di mangkok kecil. Dan jangan, kalau di sini enggak, di mangkok kecil begitu terus dipadetin. Ditanya, kan Bapak bilang satu mangkok kecil. Nasi satu mangkok kecil itu 5 sendok tuh, 5 sendok makan. Coba lihat deh. Jangan dimasuk-masukin, dan nasi itu kalau masak harus berkembang. Harus berkembang sedikit, 5 sendok. Kalau mau makan 2 kali, 10 sendok. Jangan makan 3 kali. Satu hari nasi itu jatahnya 10 sendok. Selain itu mau makan sayur sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, mau makan apapun itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Cuma harus jaga warna. Jadi kalau makan cuma mau sayur, mau kentang aja, nggak bisa juga. Karbohidratnya akan bertambah. Jadi sekarang dokter itu mengatakan kepada saya bahwa lebih bagus makan nasi tapi terbatas karena benihnya belum direkayasa. Nah, mudah-mudahan nggak terrekayasa lagi sehingga masih aman makan nasi itu. Kembali kepada Bhagavad Gita, Krishna pasti bingung nih sekarang karena dia nggak tulis soal nasi di sini. Tapi kenapa saya mengatakan? Karena Prajapati, salah satu nama Tuhan dalam tradisi Sanskrit, ya. Ada orang nggak suka dengan Sanskrit, ya. Nggak tahu. Prajapati, praja berarti apa? Rakyat. Pati berarti yang mengurusi. Yang mengurusi seluruh warga bumi ini namanya Tuhan. Prajapati. Jadi di sini juga ada kan praja apa begitu, ada kan di sini kan. Nah itu pamong praja ya. Jadi lain kali harus dirubah. Pamong nggak boleh karena pamong itu kan bahasa Kawi kan, nggak boleh. Pamong itu apa artinya? Ya? Aparat, jadi aparat rakyat, pamong praja. Ya? Setuju? Oke. Boleh. Saya pakai Prajapati aja deh. Prajapati ini salah satu nama Tuhan. Dan untuk itu di dalam diri kita pun ada Prajapati. Prajapati dalam diri kita adalah otak kita. Dia yang mengurusi seluruh badan kita. Jadi apapun yang di luar ada, di dalam ada juga. Miniaturnya alam semesta itu adalah diri kita. Bukan miniatur dunia loh ya. Miniatur alam semesta. Jadi kita ini miniaturnya. Sekarang baru-baru diketahui juga bahwa sebetulnya alam semesta ini kalau bisa mulai diperkirakan, bentuknya itu seperti badan manusia. Jadi di dalam badan manusia itu ada bintang, ada galaksi aja, kita lihat galaksi, Milky Way. Kita nggak usah lihat alam semesta lah. Dari situ mulai mereka memperkirakan Milky Way itu seperti manusia sedang tiduran. Dan dalam Rig Veda sudah disebut bahwa seperti Purusha, seperti manusia yang sedang tidur. Vishnu digambarkan sedang tidur ya.
sedang berbahan ya. Itulah Milky Way kita. Jadi Bima Sakti ya, Bima Sakti. Jadi kita ini miniaturnya, apapun yang ada di luar, ada di dalam diri kita. Kita bisa menghidupkan unsur-unsur itu. Unsur cahaya, unsur api di perut kita. Kalau tidak ada api di perut kita tidak bisa mencerna makanan. Oleh karena itu dianjurkan kalau makan sebelum matahari terbenam. Banyak sekali penyakit kita bisa terselesaikan kalau makannya sebelum matahari terbenam. Jangan makan setelah jam 8 begitu, makan jam 6, jam 6.30 sudah makan. Saya bilang begitu, dia bilang, iya saya selalu makan jam 6.30. Tapi jam 12 malam dia makan roti bakar. Dia bilang, Pak saya udah tunggu loh. Saya udah jam 6 itu makan terakhir, setelah jam 12.05 baru saya makan. Itu kan hari besoknya tuh. Jadi saya udah selesaikan makan satu hari, selesai jam 6. Tapi ini kan keesokan harinya, jadi boleh dong mulai makan. Jadi manusia memang ajaib-ajaib. Ke-40. Wahai yang maha perkasa, maha sakti, sembah sujudku di hadapanmu, di belakangmu dan dari setiap arah. Engkau meliputi segala-gala, sebab itu segala-galanya adalah engkau. Pemberdayaan diri lagi. Engkau yang berada dalam diriku, engkau pula yang bisa menyehatkan saya. Di sini Arjuna lagi bingung, stres berat dia. Dia stres berat sedang menghadapi kompetisi yang luar biasa. Sedang menghadapi musuh yang kekuatannya sekian kali lipat dari dia. Dia lagi stres berat. Dalam usaha kita juga kita mengalami menghadapi suatu keadaan di mana kita stres. Dalam rumah tangga juga begitu. Istri stres, suami stres, anak stres. Siapa yang nggak stres? Kalau semuanya makan obat, bayangkan. Istri juga makan obat, suami juga makan obat, anak juga makan obat. Jadi di situ lagi makan, meja makan, ada obat. Nggak enak sekali kan? Nggak enak sekali, makanya kita sedang menghidupkan unsur-unsur dalam tubuh kita yang bisa menyehatkan kita, bisa menyehatkan pikiran kita, badan kita. Ke-41, selama ini dalam kecerobohanku, kupanggil dirimu, He Krishna, He Yadav, Krishna, keturunan Yadu, He kawan, sungguh karena tidak sadar akan keagunganmu, pun karena kedekatanku yang membuatku alpa dan tidak mampu merasakan kemuliaanmu. Di satu pihak, Arjuna mengatakan ini kepada Krishna, karena selama ini Arjuna menganggap Krishna sebagai temannya, cousin, sebagai sepupu. Sekarang Krishna sedang memperlihatkan wujudnya, sedang memberikan wejangannya, membuat Arjuna juga sadar bahwa selama ini saya alpa. Saya nggak ngerti kamu itu, walaupun kelihatannya sama badannya, tapi kamu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita kerucutkan, dalam diri kita pun demikian. Sedikit-sedikit kalau terjadi apa, kan kita manusia biasa. Ya, iya manusia biasa untuk merendahkan ego kita boleh ngomong kita manusia. Nggak usah pakai biasa. Emang ada manusia yang luar biasa gitu. Nggak usah, kita manusia ya kita harus memperbaiki diri. Cuma dalam tradisi yoga memang ada satu hal yang kita perlu pahami juga. Yoga mengatakan bahwa kau bukan manusia biasa. Manusia itu sudah dilahirkan dengan keluar biasaan. Dia sudah bisa menolak gravitas bumi. Begitu sebagai anak kecil kita mulai belajar berdiri, berjalan, kita ini sekarang semuanya yang ada di ruangan ini, kita sudah menentang gravitas bumi. Kalau kita tidak menentang gravitas bumi, kita akan jalan dengan 4 kaki, bukan dengan 2 kaki.
seperti binatang berkaki 4. Tapi buktinya kita jalan dengan 2 kaki dan 2 tangan kita sudah lepas dari gravitas sebetulnya. Jadi kita sudah melawan gravitas bumi dan itu bukan semua binatang bisa melakukan. Anjing harus diajarkan selama berbulan-bulan untuk bisa berdiri sebentar di sirkus atau di apa, di train untuk bisa berdiri sebentar. Usia anjing berapa? 10 tahun, 12 tahun. Dan anjing diajarkan macam-macam gitu, dia tuh maha bingung loh dia tuh. Manusia bukan, anjing bukan, saya ini siapa? Saya ini siapa? Biarkan anjing jadi anjing, biarkan manusia jadi manusia. Kita saling menyayangi ya. Enggak, kita mengharapkan anjing kita harus bersifat sebagai manusia. Bersikap sebagai manusia. Kita menyebabkan stres yang luar biasa kepada dia. Lain kali dia pikir lu jadi anjing lu rasain. Gue disuruh berdiri begini yang benar. Ini kan bukan kodrat saya untuk berdiri begitu kan. 42. Atas segala perbuatanku yang tidak sopan saat bersenda gurau, saat jalan bersama, duduk, makan, bahkan berrebahan bersama, baik ketika kita berdua saja maupun bersama yang lain, kuhaturkan permintaan beribu-ribu maaf padamu, wahai Krishna. Lagi-lagi dalam konteks sejarah, ya, Krishna adalah sepupu, dan sekarang Arjuna baru tahu bahwa sepupu saya ini bukan seperti saya yang begitu masih bego-bego sedikit. Dia memiliki kebijaksanaan. Engkaulah ayah dan guru agung penunjuk arah bagi makhluk-makhluk seantero alam, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Wahai yang tak tertandingi kekuasaannya, tak ada yang dapat menandingi kekuasaanmu di 3 alam. Kemudian bagaimana pula ada yang dapat melebihimu? 44. Sebab itu dengan bersujud padamu sekali lagi, wahai Dewa Krishna Maha Mulia, kumohon maaf padamu atas segala kecerobohanku selama ini. Maafkanlah aku sebagaimana seorang ayah memaafkan anaknya, seorang sahabat memaafkan sahabatnya, dan kekasih memaafkan yang dikasihinya. Dalam konteks sejarah, ini yang terjadi, dia minta maaf. Dalam konteks spiritual, kita harus minta maaf kepada badan kita. Kita harus minta maaf kepada pikiran kita. Selama ini kita take it for granted. Take it for granted, kita memasukkan makanan yang kita butuh, nggak butuh, kita makan. Kita juga nggak peduli makanan ini ada manfaatnya bagi saya atau tidak. Sampai larut malam, nonton TV, apalagi sekarang TV sudah berada di tangan. Dulu masih TV dan kita masih ada jarak. Sekarang TV di tangan kita. Dan bukan 100 channel lagi. Di satu aplikasi aja, YouTube, nggak tahu ada berapa juta channel. Mau nonton apa saja. Jadi kita sudah membebani badan kita dalam kecerobohan kita. Membebani otak kita, badan kita, pikiran kita. Dengan hal-hal yang tidak pantas, tidak cocok bagi kita. Minta maaf dan mulailah hidup dengan gaya baru. Dan bukan gaya baru base ya, gaya baru, ada base juga gaya baru. Hidup dengan nilai-nilai yang baru. Terima kasih.